Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Yolanda Peti Simanjuntak dengan nomor NIM 41821010109. Saya Deko Maria Sopian Irawan dengan nomor NIM 4182101051. Saya Naufal Aril Fansyah dengan nomor NIM 4182101071. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai tugas besar 1 Sistem Informasi Manajemen dengan materi yang akan kami sampaikan yaitu Sistem Informasi Global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Naufal. Sistem informasi global adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi batas-batas negara di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, bahkan yang di mana perusahaan cabangnya telah tersebar di berbagai negara lainnya. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang sangat besar yang telah tersebar ke berbagai negara, serta memiliki cabang-cabang yang tersebar di berbagai negara, yang di mana setiap cabang mempunyai kebijakan, sasaran, dan prosedurnya masing-masing menyesuaikan dengan negaranya, serta juga mempunyai perusahaan induk yang menetapkan standarisasi untuk masing-masing produk atau jasa sehingga setiap perusahaan cabang walaupun memiliki kebijakan, sasaran, serta prosedur yang berbeda-beda, tetapi dengan tetap sesuai standarisasi yang telah ditetapkan perusahaan induk. Contohnya perusahaan Apple. Langkah membangun sistem informasi geografis. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. 2. Analisa. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. 3. Desain. Desain adalah langkah-langkah untuk menentukan pondasi sistem informasi. Ada 2 jenis desain, yaitu desain proses bisnis dan desain pemrograman. Desain pemrograman meliputi desain database, desain screen layout, desain diagram proses, desain report layout. 5. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. 6. Implementasi. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi lain. 7. Pengoperasian dan pemeliharaan adalah langkah terakhir dalam membangun sistem informasi geografis. Strategi penerapan sistem informasi global meliputi strategi multinasional. Strategi ini merupakan desentralisasi yang di mana perusahaan-perusahaan cabang diizinkan untuk mengembangkan produk serta memasarkannya secara mandiri di wilayah operasi tersebut. 2. Strategi dunia global. Strategi ini menerapkan sentralisasi. Strategi ini membatasi kendali dari perusahaan cabang oleh perusahaan induknya, sehingga produk-produknya dibuat di perusahaan induk yang kemudian dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan cabang. Aliran produk dan informasi bergerak satu arah dari perusahaan induk ke perusahaan cabang. Ketiga, strategi internasional. Strategi ini menerapkan kendali sentralisasi. Dalam penerapannya, manajemen di perusahaan induk yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memasuki pasar dunia menetapkan standarisasi produk serta menunjukkan cabang-cabang untuk menyesuaikan produk, proses, dan strategi ke daerah operasi masing-masing dengan berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen perusahaan induk. Yang keempat, strategi antar negara. Strategi ini di mana perusahaan induk dan perusahaan cabang bekerja sama dalam penyusun strategi, pengoperasiannya, serta juga mengkoordinasikan logistik dalam penetapan sasaran produk yang tepat.
Selanjutnya ada tantangan sistem informasi global. Yang pertama itu ada kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya perbenturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi para perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang kedua ada kendala politik. Kendala ini biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal. Yang ketiga ada kendala geoekonomik. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam Sasaran produk yang tepat. Selanjutnya ada tantangan sistem informasi global. Yang pertama itu ada kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya perbenturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi para perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang kedua ada kendala politik. Kendala ini biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal. Yang ketiga ada kendala geoekonomik. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya karena berhubungan langsung dengan perekonomian yang berbatas di wilayah operasional di sebuah negara. Yang terakhir ada kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Hal ini bisa menjadi masalah karena hal ini bisa menyebabkan anak perusahaan berjalan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen pusat dan bisa memicu suatu konflik. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan mengenai sistem informasi global yaitu ada banyak manfaat dalam mengembangkan sistem informasi global atau SIG. Salah satunya bisa memperluas jaringan bisnis sampai pada tingkat global yang berpengaruh terhadap besarnya jumlah pendapatan. Dan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar yang produknya banyak kita nikmati saat ini, kebanyakan sudah sampai pada tingkat global. Namun, seperti yang pernah disebutkan bahwa dalam mengembangkan sistem informasi global atau SIG bukanlah perkara yang mudah. Ada berbagai macam strategi yang biasanya mereka terapkan dalam mengembangkan sistem informasi global atau SIG. Mereka yang telah dikelompokkan oleh para ahli, strategi multinasional, strategi dunia global, strategi internasional, serta strategi antar negara, eksportir domestik, waralaba, dan transnasional. Selain itu, perusahaan juga perlu mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam memasuki pasar global, serta perusahaan akan menemui bermacam-macam kendala yang bisa berasal dari pihak eksternal perusahaan, seperti kebijakan pemerintahan lokal yang kurang mendukung dan adanya pembenturan antar budaya, juga berasal dari faktor internal perusahaan itu sendiri, seperti adanya perbedaan kepentingan antar manajemen perusahaan cabang dengan perusahaan induk. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai sistem informasi global. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu. Sekian dan terima kasih.